Baik, supaya ada bekasnya rekaman. Baik, Bismillah, saya akan coba presentasikan sedikit. Oh, ada Neng Sri juga nih. Neng Sri, sehat Neng Sri? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, ntar main lagi ke rumah ya. Iya Pak, siap. Oke, baik. Kita simak dulu ini. Udah terlihat atau belum? Sudah, Tad. Nah, ini dia. Baik, untuk malam ini diskusi atau obrolan kita tentang membangun identitas digital. Nah, nanti akan saya tunjukkan beberapa hal, tapi saya presentasi dulu ya, supaya lebih rapihin karena mahasiswi ini kebanyakan di sini ya. Membangun identitas digital, di sini saya akan jelaskan sedikit, sebetulnya sudah pada tahu nih ya, tentang urgensi identitas ya. Apa itu identitas? Jadi di dalam hidup ini semuanya itu punya identitas ya. Untuk membedakan seseorang dengan orang lain, membedakan siapapun, membedakan kita dengan selain kita, atau bagaimana cara kita memanggil orang lain, mengenali orang lain, itu ada yang disebut dengan identitas. Sampai kalau rame-rame politik itu kadang-kadang kita saling menunjukkan identitas untuk menunjukkan pribadi, individu, kelompok, ataupun identitas yang lain. Ya, identitas itu yang menuju kepada diri sesuatu, ya, bukan hanya seseorang, bisa kepada diri kelompok misalkan, atau golongan, atau yang lainnya. Jadi semuanya itu memiliki identitas. Bahkan benda mati pun kadang-kadang diberi identitas ya, ketika ingin dibedakan dengan yang lain. Misalkan meja yang mana, bisa di meja saya yang warna coklat gitu. Oh, meja saya yang ada tulisannya, meja saya yang ukurannya besar dan lain sebagainya. Tanpa identitas manusia akan kebingungan. Kok hilang nih? Mana ini? Nah, ini dia. Tanpa identitas akan muncul palsuan. Jadi kalau kita bayangkan kita nggak punya nama aja ya. Coba gimana cara membedakan Roka dan Ruki itu kalau nggak punya nama misalkan, atau yang lain gitu ya. Nggak harus kembar, yang lain yang beda pun kalau nggak punya nama, nggak punya sebutan, nggak punya ciri-ciri, itu tidak bisa ya. Ketika seseorang atau sesuatu itu punya pembeda, punya ciri-ciri, biasanya kalau dia tidak punya nama, dia akan dipanggil berdasarkan ciri-ciri tersebut. Misalkan si botak, si cantik, si gondrong, si ompong gitu ya. Si Batak, si Jawa misalkan gitu ya. Bisa macam-macam ya. Yang penting itu melekat pada diri sesuatu atau seseorang tersebut sehingga bisa membedakan dengan yang lain. Nah, ini tanpa keaslian muncul kesamaran. Ini juga penting ya membedakan. Jadi ada yang ori, ada yang KW. Nah, ada yang sesuatu itu betul-betul dirinya, tapi ada yang menyamar. Nah, ini sangat penting apalagi nanti di dunia digital ya, banyak penyamaran, banyak hoax, banyak juga akun palsu dan lain sebagainya. Kalau kita tidak ibarat kata gini, kalau kita tidak pakai identitas kita, kita tidak tunjukkan siapa diri kita, maka bisa jadi dipakai oleh orang lain identitas kita itu.
Dan ini sudah pernah ada kejadiannya ya. Orang yang tidak tahu apa-apa dikira melakukan sesuatu atau memposting sesuatu padahal dia tidak melakukan. Ya. Bahkan ada kejahatan cyber di dunia cyber itu menggunakan identitas ya, KTP atau KK atau yang lainnya itu untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, ini perlu juga ya, isu privasi saya lupa menambahkan terkait dengan privasi juga itu penting ya. Identitas ada sebagiannya harus dijaga atau dirahasiakan, ada sebagiannya harus diperkenalkan ya. Yang dijaga itu mungkin kalau bahasa kitanya aurat ya, aurat, ada yang harus ditutup, ada yang harus disembunyikan. Enggak semuanya harus ditonjolkan, tapi kita harus juga menonjolkan diri, apa-apa yang perlu ditonjolkan. Ya, diantaranya misalkan prestasi kita, portofolio kita, hasil karya kita, kemudian mungkin ya hal-hal yang perlu ya bagi sebagian orang, misalkan wajahnya perlu ditampilkan, sebagian lagi mungkin apapun lah yang bisa gitu ya, karena beda-beda ya. Kemudian dengan identitas itu akan meningkatkan kepercayaan. Ya, dari kepercayaan akan terbangun relasi atau hubungan. Nah, kalau tanpa ini, itu manusia sebagai makhluk sosial tuh jadi tidak berfungsi atau tidak berjalan ya. Bayangkan manusia tanpa relasi, tanpa hubungan dengan yang lain, kemudian atau punya hubungan tapi tanpa kepercayaan. Ya, kita bertransaksi dengan seseorang, dengan toko atau dengan orang, atau dengan akun misalkan akun tertentu, tapi kita tidak tahu itu betul atau tidak ya, alamatnya di mana, siapa yang ada di balik akun tersebut, atau siapa pemilik akun tersebut kita nggak tahu. Nah itu kan menjadi tidak percaya ya, menjadi tidak percaya. Jadi intinya adalah kepercayaan dan relasi. Nah ini yang sebelumnya ada alat pembangun identitas. Nah, saya stop dulu ini karena saya pengen menunjukkan saya punya banyak. Jadi saya tuh sudah mengamalkan ilmu ini sejak lama. Ini saya tunjukkan aja di layar ya, mudah-mudahan terlihat. Ini ada, terbaca nggak? Kebaca, Tat. Baca ya. Ini kartu nama saya sebagai dulu kepala perpus, sekarang sudah tidak jadi kepala, sekarang jadi pustakawan. Ini saya buat sendiri, tidak dari kantor karena kantornya cuek, jadi saya buat sendiri. Nah, ini ada lagi. Jadi saya punya kartu nama Yayasan SKYD di mana? Nah, sebagai admin dari Yayasan SKYD. Mana lagi? Ini dia. Ini dulu, jadi kalau ketemu orang tergantung obrolannya apa dan ketemu siapa, saya kasih kartu nama sebagai identitas. Dia kenal. Jadi ada orang yang mengenal saya sebagai seorang jurnalis, ada yang mengenal sebagai pebisnis, ada yang mengenal sebagai pustakawan, tergantung keperluannya. Dan sebetulnya ini kebanyakan sih kalau saya, karena dari dulu kurang fokus, jadi terlalu banyak ininya identitasnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena semuanya masih baik-baik saja. Terbaca? Nah, ini ada alamat webnya dulu. Nggak semuanya aktif ya. Ada sebagian masih aktif, ada yang tidak. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya ada lagi yang dari majalah. Dan ini sekarang sudah saya buatkan digital semua. Nah, jadi ini contoh. Orang kenal Ridho sebagai apa sih? Ya di Ar-Rahma mungkin kenalnya dosen ya. Di Ibnu Khaldun orang kenalnya pustakawan. Ya, atau sebagian di sini kenalnya santri, muridnya Pak Kiai karena alumni di Ulil Albab. Tapi di jalan di area Bogor sini kenalnya orang saya aktivis FUI dulu dari 2009 karena mengkoordinir jaringan lintas ormas. Di kampus terkenal sebagai pendiri komunitas. Komunitasnya macam-macam. Nah, itu juga jadi identitas. Di beberapa tempat saya
dikenal pengkaji ekonomi Islam, ada lagi pendiri komunitas homeschooling, saking banyaknya ya. Itu sebagai contoh, tapi yang penting di-manage, dan mungkin kalau kapasitas kita belum memadai untuk punya banyak, dan sebetulnya saya ini kebanyakan ya, sehingga kurang optimal masing-masing, karena memang tidak terlalu ambisius mengejar satu prestasi ketika itu, cuma pengen lebih banyak relasi, banyak jaringan, banyak belajar, jadi fokusnya adalah berkenalan, membangun identitas di satu tempat ya. Setiap ada pengajian ikut, bergabung, berorganisasi, kemudian jadi identitas. Ada kenalan bisnis, ikut gabung, bikin organisasi, terlibat saham, diskusi, merumuskan proyek dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh kartu nama. Ya. Kita lanjutkan lagi tadi, yaitu papan nama dan brosur. Ya, papan nama dan brosur. Dan ini kalau kita misalkan punya sekolah ya, atau ada kampus tanpa papan nama atau tanpa brosur, ada sekolah tanpa papan nama, tanpa brosur misalkan, itu kurang dikenal orang ya. Dengan adanya brosur yang bagus atau papan nama yang bagus, minimalnya orang yang belum kenal atau yang baru sekedar melihat atau lewat itu akan melihat dari bentuknya papan nama atau lihat dari brosurnya bagus atau tidak. Ya, kepercayaan seseorang dari pengenalan pertamanya dari situ biasanya. Ya, sama dengan ketika orang dikasih kartu nama, ya saya memberi kartu nama, itu orang merasa dihargai dan merasa, oh saya itu betul. Seolah-olah nih ya, ketika saya kasih kartu nama perpustakaan misalkan, mereka mengira, betul nih seorang profesional di bidang perpustakaan. Ya memang betul sih, cuma maksudnya kalau nggak dikasih, beda gitu dengan dikasih. Tapi di sewaktu-waktu saya kasih kartu nama tentang bisnis kopi misalkan. Oh ternyata pemilik usaha kopi, dan ini serius, bukan cuma sekedar orang tukang ngopi atau ngomong-ngomong kopi. Ketika dikasih kartu nama, oh punya bisnis kopi ya, punya kafe ya, punya kedai ya. Nah di situ bisa cerita, bisa terbangun lagi dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan sih teman-teman di sini juga mulai ya, mumpung masih muda, dari awal coba fokus, jangan diremehkan. Ini cuma investasi sedikit. Ini kalau kartu nama yang tradisional aja atau brosur ya, kartu nama itu satunya mungkin 300 ya kalau misalkan diuangkan, dirupiahkan. Satu kotak itu 100 lembar dan itu 35.000 seingat saya terakhir nyetak. Itu kalau kita nggak rajin-rajin nggak habis bagiinnya nih ke 100 orang kenalan aja. Kenalannya bukan teman sekamar ya, kalau teman sekamar udah nggak perlu kartu nama. Jangan ke teman main, kalau di jalan ketemu siapa, terus habis seminar, habis pertemuan, habis diskusi, habis bertamu kemana, nah itu kasih kartu nama sebagai contoh. Ini dulu ya, waktu zaman tradisional masih boleh kemana-mana, masih keliling-keliling. Nah itu. Kemudian brosur juga begitu ya. Saya dulu sempat juga tuh punya brosur, ada usaha bikin brosurnya. Brosur bisa disebar di jalan, bisa dibagikan lewat media, diselipkan lewat koran misalkan. Bisa juga dalam bentuk ditempel dalam bentuk iklan di majalah atau di media lainnya. Tapi bisa juga dibawa, dipegang. Ya, saya punya brosur, misalkan saya sebagai reseller buku, penerbit. Itu di tas saya simpan brosurnya. Nanti ketika sedang berjalan atau ketemu orang yang pas, kira-kira ketemu istilahnya target pasarnya, kita kasih. Ya, meskipun tidak closing atau tidak terjadi transaksi ketika itu, seminimalnya mereka kenal bahwa saya seorang penjual buku. Nah, sewaktu-waktu mereka akan kontak, atau sewaktu-waktu ketika butuh, dia akan nyarinya ke saya karena saya sudah memberikan kesan, membangun image, memberitahukan identitas saya bahwa saya seorang penjual buku gitu. Selanjutnya, nah ini untuk di era digital sekarang, digital ID. Nah, digital ID itu nanti yang kita akan bahas dalam bentuk BioLink ya.
Jadi kita bahas selanjutnya aja. Kemudian ini ada meme, ada personal graffiti dalam bentuk grafis-grafis ya di postingan. Kadang-kadang tuh suka ada tokoh yang kita kenal karena dia suka muncul kutipan-kutipannya. Nah, itu dibangun juga ya. Terkadang ada timnya. Kita juga bisa bangun untuk brand image kita pribadi. Ya, kalau dirasa perlu, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya, atau kita ingin membangun brand guru kita, pimpinan kita, tokoh kita, bos kita, atau ustadz yang kita hormati gitu ya, siapapun itu, atau habaib, kiai yang pengen kita branding itu kita bisa juga ya. Tentu saja kalau terkait individu harus izin ya supaya lebih beradab ya, ada etikanya. Tapi kalau sekedar untuk kata-kata mutiara supaya menyebar manfaatnya bisa juga. Ya, itu salah satu contoh identitas. Nah, kemudian ini ID sosmed. ID sosmed itu ya akun Instagram kita, akun Facebook, akun Twitter dan lain sebagainya. Kemudian email. Nah, email ini ada dua, email yang gratisan, ada email premium, email yang terkait langsung dengan website. Kemudian websitenya itu sendiri, ya website itu sendiri yang biasanya dibangun. Ini saya yang belum membangun secara personal ya. Sudah lama ada ide sih tentang membuat website muhammadridho.com gitu ya, atau Muhammad Ridho Web ID. Cuma sampai sekarang belum fokus menulis karena masih melayani orang lain di perpustakaan dan di majalah. Jadi jarang untuk menulis untuk diri sendiri, aktualisasi sendiri, masih menservis organisasi atau perusahaan. Jadi saya untuk karya pribadi masih kurang, sehingga kalau bangun website pribadi kayaknya belum ada isinya gitu. Jadi saya belum bangun. Tapi kalau orang yang masih punya rajin nulis, termasuk saya dulu punya blog pribadi. Nah, ini cerita flashback ya, sebelum nikah. Istri saya tuh kenal saya tuh karena rajin membaca blog saya. Nanti mungkin boleh ditanya tuh kalau ketemu. Kenapa bisa tahu saya dan kenal saya? Karena rajin, dia kenal dari temennya. Karena temennya suka kenal dengan saya, suka chatting dan ada di grup diskusi. Nah, saya nulis di satu blog, blogspot gitu ya. Kemudian saya rajin nulis di situ, buku catatan. Nah, istri saya dulu waktu SMA suka melihat blog itu, suka membaca, suka ada puisi di, katanya sih sampai ditempel di mading apa nggak tahu tuh ya. Terus isinya juga suka dijadiin bahan diskusi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi dulu saya dikenal dengan nickname. Ada nickname yang saya bangun, nama panggilan gitu, panggilan di internet. Itu sebagai nama saya. Sampai sekarang istri saya suka manggil pakai nickname itu. Ya, tidak pakai nama asli. Karena kenalnya lewat blog itu, lewat nickname itu. Nah, bagusnya sih websitenya itu konsisten ya, meskipun Blogspot atau WordPress yang gratis, tapi konsisten diisi. Nah, saya dulu ini karena mengenal website yang premium, pengennya premium, tapi malah ternyata nggak dikelola ya. Kemudian karena merasa yang dulu terlalu alay gitu ya, terlalu kekanak-kanakan, banyak yang sifatnya emosional di blog, jadi saya ganti identitas. Ya, identitas yang dulu saya tutup, saya ganti identitas yang lebih profesional, lebih akademik, lebih intelektual, lebih ya lebih gimana, lebih pantas lah untuk orang yang sudah lebih dewasa dan dirujuk gitu ya, karena sudah banyak mengajar, terus kalau ketahuan blognya masa lalunya nanti diketawain gitu sama murid-muridnya. Nah, ini kemudian ada yang namanya teknologi bioling. Teknologi bioling ini yang nantinya kita akan optimalkan si teknologi ini sebagai alat untuk membangun identitas. Nah, di sini ada bio profile Instagram. Ini adalah sejarah awalnya tentang teknologi bioling. Ya, teknologi bioling itu pertama kali dirilis oleh perusahaan namanya Altum Code. Ini perusahaan yang konsen dalam
optimasi Instagram dan TikTok ya sebagai dua sosmed yang primadona saat ini, dan memang secara terobosan mereka unggul ya sampai sekarang. Belum ada tandingannya lagi ya selama 5 tahun terakhir lah, belum ada ini dia masih unggul. Nah, mungkin walau alam kalau misalkan nanti Facebook atau YouTube punya terobosan lain atau mungkin ada aplikasi lain yang mungkin nanti akan berubah lagi trennya. Tapi sampai saat ini masih unggul, sehingga ketika TikTok konsen dengan video 1 menit, Instagram bikin Reels, kemudian YouTube juga bikin story ya, bikin video-video singkat. Begitu juga Facebook ya, ikut-ikutan. Dan si Altum Code ini punya beberapa aplikasi yang jadi unggulan waktu itu, jadi aplikasi untuk riset, untuk pengembangan bisnis. Nah, salah satunya adalah Bioling. Nah, Bioling ini pertamanya untuk Instagram ya, karena di Instagram itu semuanya udah bagus kecuali satu, masalah identitas itu terlalu sempit tempatnya, hanya ada satu kolom kecil namanya bio profile. Nah, di Instagram itu hanya ada bio profile, sementara orang yang punya alamat email tidak bisa ditulis emailnya, yang punya website tidak bisa ditulis, yang punya akun di Bukalapak, Tokopedia, Shopee nggak bisa ditulis. Nah, ini jadi kendala bagi mereka. Punya akun YouTube juga nggak bisa ditulis. Ya, sempit sekali, hanya ada satu bio profile, sehingga dibuatlah ide tentang Bioling ini. Ya. Setelah itu masuk Bioling menjadi komoditas, diperjualbelikan. Ya, setelah diperjualbelikan kemudian bisa di custom. Ya, alamat depannya bisa diganti dan lain sebagainya. Nah, Bioling itu fungsinya apa? Nah, ini bisa membangun personal ID seperti kartu nama tadi, kemudian bisa menjadi landing page penawaran, bisa jadi flyer atau browser online, jadi mini web, bisa jadi undangan digital, bisa jadi online shop. Nah, ini brand-brand terkenal. Ya, brand saya belum terkenal ya yang bawah. Ada Linktree ya, sebagai pelopor di dunia internasional. Kemudian tahun 2019 Linktree sudah buka kantor di Indonesia, ya, tapi di Indonesia sudah ada pemain yang cukup besar yaitu Smart Biolink, Simple Link, dan Instant Link. 3 pemain utama yang usernya sudah di atas 4 ribuan masing-masing. Ya, kemudian saya ini ikut-ikutan bikin brand, bikin brand baru gitu ya, brand untuk membangun identitas juga untuk basis supaya membantu rekan-rekan, membantu teman-teman juga sebagai alat bisnis. Saya juga bikin ID web.link. Ini contohnya gambar seperti apa sih Bioling itu hasilnya. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat di situ ada usaha. Kemudian yang bawahnya itu dari satu model bisa diganti-ganti latarnya atau backgroundnya, sehingga dalam waktu singkat bisa berubah tuh. Kalau kartu nama sekali cetak udah nggak bisa diubah lagi. Ya, 35.000 100 lembar udah habis. Harus cetak lagi, mau ganti warna nggak bisa. Kalau ini bisa gitu ya. Kemudian nah ini yang sebelah kanan itu tampilannya, ini dari Instagram, dimasukkan di sini. Nanti orang mengklik akan sampai kepada Biolingnya. Yang sebelah kirinya ini adalah contoh menu ya dari salah satu akun Bioling. Seperti ini dalamannya ya. Ada setting, ada link, kemudian create. Nah, ketika create ini ada isinya macam-macam. Nah, ini yang punya ID web link menunya lebih banyak ya dibandingkan yang tadi. Maaf, ini yang sebelumnya sebelah kiri ini ada trcsbioling.com. Nah, di sini dia create-nya cuma ada link, tag, SoundCloud, YouTube, Twitch, Vimeo, Spotify, TikTok, mail sign up.
Untuk yang di ID web link ada lebih banyak ya. Ada salah satu yang jadi kelebihan adalah ESOP. Nah, kemudian ada pricing table, floating button, dan WA form atau chat form. Nah, ini yang jadi keunggulan. Nah, masing-masing nanti ada keunggulannya ya, masing-masing brand, merek ada keunggulannya. Beda-beda, ada yang fiturnya banyak, ada yang sedikit, dan lain sebagainya, tergantung pengembangannya. Nah, ini contoh. Nah, ini ada tiga nih. Ada punya saya, ada punya Neng Sri, itu hasil karyanya Neng Sri yang tengah, kemudian ada Teh Rokaya sebelah kanan. Nah, itu bisa diklik aja tuh. Tapi alamatnya saya lupa tuh alamatnya. ID web link garis miring Rido kalau yang saya. Oke, segini dulu untuk presentasinya. Nanti ini saya kasihkan beberapa contoh atau mungkin bisa dibuka di situsnya nanti ya di ID Webping. Sebagian teman-teman sudah pernah coba, sudah pernah buat akun, tapi mungkin lupa atau sudah nonaktif. Di sini saya bagikan di chat aja ya. Beberapa contoh. Kalau misalkan ingin melihat ada yang bagian undangan, ada yang contoh all shop, dan lain sebagainya. Jadi bisa dimodifikasi. Fungsinya adalah tadi bisa berbagai macam, bisa untuk sebagai identitas pengganti kartu nama. Jadi kalau sekarang kan kenalan kan gini ya, kalau kenalan minta nomor WA dong, kalau dulu gitu ya, minta BBM dong, minta nomor line dong. Nah, tapi ketika minta dia nggak minta istilahnya apa? Minta akun Bukalapak dong, minta akun Shopee dong kan enggak ya. Nah, kalau misalkan sekarang kalau nanya minta nomor WA dong atau minta email dong. Nah, itu cukup kasih ID web link ya atau biolink kita. Nah, apapun yang diminta, minta WhatsApp kah, minta email kah, atau minta akun Instagram, tinggal kasih biolink sehingga di situ dia bisa dapatkan semuanya. Ya, tentu saja yang bukan rahasia ya, yang bisa diketahui publik. Yang kalau yang rahasia ya jangan dicantumkan. Ya, di situ dia bisa lihat toko kita, kalau kita punya toko dan kalau kita tampilkan, kemudian mereka bisa tahu usaha kita, mereka juga bisa tahu. Jadi sekaligus ya bisa kontak ke Facebook, bisa kontak ke WA dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu ya manfaat dari ID Weblink. Nah, ID Weblink Biolink maksudnya ini ID Weblink mereknya ya. Biolink ini juga sudah mulai banyak dipakai oleh lembaga-lembaga. Salah satunya menggunakan adalah IPB. Nah, ini saya salut ini sama IPB. Dan saya sudah nawarin juga ke Rahma ya. Ke UIK juga nih tempat saya kerja, herannya belum ada yang menyambut nih ya, sama-sama. IPB itu kalau dia bikin acara itu dia punya identitas yang jelas. Misalkan gini, ada seminar di IPB, benar nggak nih seminarnya buatan orang IPB? Gimana kita tahu atau publik bisa tahu ketika IPB bikin seminar atau bikin acara, itu betul-betul acara orang IPB. Nah, caranya gimana? Caranya mereka bikin acara selalu pakai IPB link, namanya ipb.link, nanti dia bikin seminar ekonomi misalkan, seminar wirausaha. Tapi depannya bukan lagi pakai yang biasa teman-teman pakai penyingkat bit.ly ya, bit.ly gitu, atau s.id. Nah, ini karena fungsi biolink yang sekarang ini bukan cuma sekedar bikin biolink personal, tapi juga ada penyingkat URL-nya. Ya, makanya kalau di ID Weblink itu saya kasih tagline-nya Linktree plus bit.ly plus allshop ya, dalam satu aplikasi. Jadi 3 fungsi utamanya itu yang biasa dipakai kita sehari-hari dalam aktivitas, dalam berkegiatan, itu bisa dirangkum. Ya. Kalau kita bikin seminar, acara, tapi linknya nggak jelas,
Itu kan ada kemungkinan penipuan atau bisa aja orang nggak percaya, ya, bikin acara atas nama kampus, atas nama sekolah, atas nama lembaga, tapi linknya link gratisan, kan siapa saja bisa bikin, ya. Atau kalau mau iseng nih ya, kalau mau jahat nih, kalau mau jahat ini jangan diamalin ya. Misalkan ada kampus bikin acara seminar wirausaha, pendaftaran, bayar sekian gini-gini. Kita bisa bikin yang palsu, edaran palsunya. Ya, kita bisa bikin edaran palsu, bikin broadcast tandingan, nomor rekeningnya diganti nomor rekening kita supaya orang transfer. Nomor kontaknya tetap nomor kontak panitia misalkan. Diganti link pendaftarannya atau apanya gitu diganti, kan bisa. Nah, ini rawannya dunia digital kan seperti itu ya. Siapapun bisa bikin podcast, siapapun nanti bisa bikin yang palsu. Ya. Jangan dipraktekin ya. Jangan jadi inspirasi kalau ini. Tapi kalau kita tunjukkan itu dengan biolink, dengan situs resmi kita yang kita dikenal dengan itu, nah, makanya ini setiap lembaga harusnya sih punya ini yang saran untuk lembaga sebenarnya. Tapi kalau individu cukuplah semua acara saya itu ada di biolink saya misalkan gitu. Nah, ini saya juga belum update nih. Harusnya misalkan saya ngisi acara, playernya itu selalu ada di biolink saya sehingga orang kalau mau ngecek benar nggak acaranya, nah, akan cek di biolink saya. Ya, ID weblink garis miring Rido. Nah, itu orang ngecek di situ aktivitasnya, setiap ada webinar baru, ada meeting baru, nah, dikasih gambarnya di situ. Jadi selalu kita update. Nah, untuk di Instagramnya, untuk di WhatsApp statusnya nggak perlu diganti-ganti, tetap kita tulis biolink kita. Yang diupdate adalah kontennya. Ya, kontennya kita update nih. Kalau ada jualan atau promo, ya buku baru, ya misalkan yang kita jual apa, bisa kita update. Jadi kita ketika ngupdate itu nggak perlu ngupdate link. Maksudnya linknya tetap itu yang disebar, yang ditampilkan di sosmed kita, tapi kontennya itu bisa kita ganti-ganti. Ya. Beda dengan kartu nama ini kan, kalau udah terlanjur nyebar, misalkan nih kayak ini udah nyebar, ternyata saya udah bukan kepala perpus, nggak bisa diedit, ini akhirnya nggak bisa dibagiin. Saya udah terlanjur nyata kepala perpus, terus jabatan saya dicopot sebelum kartu namanya habis. Ya nggak bisa, paling dicoret-coret, ya dicoret-coret dikasihin. Nah itu kelemahan yang tradisional, yang keunggulan yang digital itu kita bisa edit, ya, langsung kita edit. Itu aja mungkin itu sebagai pengantar. Teh Mimin bisa. Teh Roka silakan, saya serahkan dulu Teh Roka, saya mau minum dulu. Masih di mute itu Roka. Oke, terima kasih Tad atas penjelasannya. Kita langsung buka pertanyaan aja ya, Tad. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Rido? Jika masih ada hal yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Saya buka satu pertanyaan dulu. Silahkan. Oke, dua penanya nanti dapat hadiah nih, ada 2 hadiah buat 2 penanya. Ya. Buat 2 penanya, satu pertanyaan dulu. Oke, siapa yang bertanya? Mic ya. Mungkin sudah paham? Udah, insya Allah udah paham. Biba sehat, Biba? Alhamdulillah sehat, Pak. Tanya apa ya? Bingung. Kalau bingung nanya tuh. Iya, benar. Teh Windy mungkin mau bertanya.
Atau mau simulasikan cara membuatnya? Ya kayaknya tadi tuh masih remang-remang, kayaknya bingung jadi. Bentar, saya buka akun dulu. Sambil ditunggu ya yang mau nanya, silakan. Silahkan siapin pertanyaannya ya. Bonusnya keren loh. Door prize-nya. Baik, atau langsung sambil penjelasan ke bisnis kali ya? Ya, Tan, boleh. Saya sambil share screen lagi, sambil login deh nanti. Ini nah, ini halaman depannya nih ya, sambil ini dilihat di sini ada Linktree, Bit.ly dan Allshop dalam satu aplikasi. Di sini saya buat, nah ini ada halaman loginnya, nanti kita login di sini. Kemudian ada WhatsApp generator, ini bisa siapa aja yang pakai, tanpa harus login, tanpa harus daftar, siapa saja bisa pakai. Kita contohkan dulu deh ya. Kita mau buat WA, mau buat apa nih contohnya? Tes aja buat acara ya. Nah, kita Assalamualaikum. Mau ikutan acara ya. Nah, ini bisa dibuat. Kok error ya? Wah, ini error ini boldnya. Nanti saya perbaiki deh. Ini sebenarnya ada bold, ada italic, ada apa ini yang coret ini, tulisan coret. Setelah diklik ini kemudian generate. Oh, ternyata error linknya. Nanti saya perbaiki insya Allah. Lagi error ya, mohon maaf. Nanti akan diperbaiki. Kita kembali lagi ke depan. Jadi ini halaman loginnya. Di depan sini ada penjelasan tentang lisensinya. Jadi yang pertama, saya lupa jelaskan. Yang pertama, peluang bisnis di Biolink ini jual lisensi ini hanya salah satunya ya. Hanya salah satunya. Kalau teman-teman jadi agensi bisa jualan lisensi ini, tapi tadi belum dijelasin. Jadi yang pertama itu dari setiap link atau setiap halaman yang kita buat itu kita bisa membuka jasa pembuatan Biolink ya, jasa pembuatan Biolink. Contohnya mana ya? Sebentar. Wah, saya lupa. Sebentar. Nah, jasa Biolink ini ditawarkan biasanya, aduh, nggak ada, maaf nih, linknya pada error. Ditawarkan biasanya dengan, ya lupa. Sebentar.
Saya lupa alamatnya. Oke, nanti aja deh. Jadi contoh kayak misalkan gini. Ini punya saya nih ya. Ini kartu nama kayak gini biasa dijual di pasaran itu 50.000. Dibandingkan kita mencetak kartu nama yang tadi yang secara tradisional yang tercetak itu terbatas ya, cuma 100 kartu bisa habis. Nah kalau ini dia nggak terbatas, bisa ditaruh aja, bisa lifetime sifatnya, bisa selamanya, selama masih berjalan websitenya dia akan terus bisa muncul. Nah ini ditawarkan dengan harga rata-rata 50.000 ya, paling murah 20.000, paling mahal 100.000 untuk yang biasa yang kayak gini. Nah ini juga contoh nih ya, ini punya Teh Rokaya kayak gini. Nah ini kalau ada orang yang, jadi kalau kita punya akun Bioling, kita bisa menawarkan itu. Dan ini contoh-contoh ini bisa kita lihat, misalkan ini lagi ini. Kalau orang mau bikin, nah ini yang sering saya ini, yang udah pernah nih ya, pernah deal-dealan. Maaf. Pernah deal-dealan, misalkan ini. Ada sales in the home, dia pengen jualan ini kan paket internet. Nah kita tawarkan Bioling, mau nggak dibikinin Bioling landing page ya, kalau mereka tuh halaman penawaran, supaya nawarin ke orang itu gampang, supaya bisa ditaruh di Facebooknya, bisa ditaruh di Instagramnya atau di status WA-nya, tinggal disebarin aja nih alamatnya. Misalkan kalau ini contoh IndiHome bisa diganti jadi ID weblink _Rido strip IndiHome. Nanti ketika orang klik muncul kayak gini, ada nomor WhatsApp-nya, ada paketnya. Nah ini dijual, ini buatannya Teh Dilah ya dulu ya, skemanya. Itu dijual 75.000. Nah, jadi orang tinggal kita kasih layanan revisi, berapa kali revisi, bisa 3 kali revisi misalkan, udah, setelah itu udah dibayar. Nah itu sebagai contoh bahwa kita bisa menjual beberapa hal ya, mulai dari kartu nama, brosur IndiHome, atau ini contohnya online shop. Online shopnya di bagian bawah nih ya. Nah ini yang online shop yang sudah kompleks, ini pakai script. Kemudian ada lagi contohnya. Nah ini yang sederhana, yang pakai WA chat. Nah nanti orang tinggal klik, muncul pilihannya, kemudian klik lagi, masuk ke chartnya di sebelah kanan atas nih. Tinggal diklik lagi. Kalau dia, oh ini belum disetting ya, karena ini cuma contoh. Kalau diklik lagi nanti akan muncul isian untuk ke alamat kirimnya, sehingga nanti ada ongkos kirimnya. Setelah disetting dengan Raja Ongkir ya, digabungkan dengan aplikasi Raja Ongkir untuk menghitung ongkos kirimnya. Sebagai contoh. Mana lagi ya? Udah lah ya itu. Oh ini untuk hitung ongkos kirim. Contohnya nih. Kita lihat dulu.
Ini buat men-setting, kalau kita punya akun, kita setting alamat kita sebagai alamat tokonya untuk pengiriman. Kemudian nanti disambungkan dengan API key, namanya API key itu teknologi yang menghubungkan antar database. Kita masukkan, kalau di sini alamat saya Tanah Sareal, masukkan untuk cek ongkir JNE. Nah ini karena yang gratis cuma bisa ngecek salah satu aja. Kalau yang berbayar di Raja Ongkirnya itu bisa masukin beberapa ongkos kirim. Masuk ke situs rajaongkir.com. Nanti daftarkan, sudah daftar nanti ambil API key-nya. Dimasukin ke akun ID Weblink. Nah ini API key dari Raja Ongkir, masuk ke akun, ke panel, kemudian ambil API key-nya, masukin ke, nah itu di ID Weblink ada pilihannya menunya. Setelah itu bisa baru setelah disetting baru nanti bisa. Oh ya, menu-menunya. Ini masukin ininya apa? Katalog produknya. Pakai HP ya. Nah, itu contoh. Sudah jadi skincare-nya. Sudah nampak satu produk. Nah, seperti itu. Siap ini. Dilah mana ini? Yang bikin apa bukan? Dilah di Menteng, bukan Teh Dilah ya Nurulnya. Baik, jadi itu salah satunya untuk membuat akun ya, membuat Allshop bisa dengan aplikasi ini disambungkan ke API Raja Ongkir, kemudian bisa ngecek ongkir. Kemudian bisa juga nanti bikin undangan digital dan lain sebagainya. Intinya aplikasi ini bisa multifungsi, bisa macam-macam. Kalau kita punya, itu kita bisa manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Itu aja mungkin Teh Roka, apalagi yang perlu dijelasin?
Baik. Gimana teman-teman? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan open mic jika ada yang mau tanyakan. Sebenarnya semuanya sudah paham tadi. Hari Teh Roka sudah paham belum? Insya Allah. Nanti bisa ya praktek bikin macam-macam lah nanti. Emang harus latihan ya, dulu juga yang diajarin apa Teh Dilah yang sebelumnya itu bisa banyak project karena rajin latihan, dan dari situ bisa dapat penghasilan tambahan. Yang penting punya akunnya. Nah, kan sebagian udah punya akun ya, ada beberapa orang. Nah, jadi kalau yang belum itu bisa order, atau yang pas nanti sesi kuliah nih, biasanya kuliah nanti yang ikut kelas saya biasanya saya kasih akses nih selama 1 semester. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bikin project, untuk buka jasa dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus bisa melihat peluang, bisa manfaatkan teknologi, dan jangan sampai orang-orang menemukan teknologi, menggunakan teknologi, kita cuma jadi penonton saja. Ini yang sangat disayangkan ya, padahal itu bisa meningkatkan, selain meningkatkan kapasitas dan kualitas pribadi kita, itu juga bisa meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan juga pendapatan, meningkatkan pertemanan atau relasi, dan banyak hal lainnya ya kalau kita mau aktif menggunakan teknologi dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma yang seru-seruannya doang tapi tidak berfaedah ya. Kadang-kadang nih anak muda bikin konten seru-seruannya doang yang diincar, tapi nggak ada aspek yang kebermanfaatannya ya. Baik itu kebermanfaatan untuk dunia maupun untuk akhirat. Nah, ini bisa, mudah-mudahan dari Bioling ini juga bisa gitu ya untuk manfaatin dunia akhirat. Itu aja mungkin ya Roka ya untuk malam ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti bisa buat pertemuan-pertemuan yang lain kita perdalam, mungkin nanti dalam bentuk tutorial belajar website atau yang lain sebagainya. Ya, intinya kalau sekarang di sini hanya memperkenalkan bahwa kita bisa punya identitas di dunia maya, kita bisa punya memanfaatkan teknologi Bioling, kemudian itu bisa memudahkan kita dalam banyak hal karena fungsinya tadi sudah dijelaskan banyak juga. Itu aja mungkin untuk malam hari ini. Silakan Teh Roka diambil alih. Oke, baik. Terima kasih Tad atas waktu dan penjelasannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara malam kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan kita juga bisa mengaplikasikannya. Baik, mungkin kita tutup saja acara pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai MC dan moderator mohon maaf atas segala sikap dan kesalahan. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yang sudah hadir, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Pak. Sehat-sehat semua ya. Kita langsung close nih. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi